Halo, hari ini kita mau langsung bahas sesuatu yang kita alami tiap detik, tapi jarang banget kita kupas tuntas. Masa gini. Momen yang sekarang ini, yang oleh sumber kita disebut sekejap untuk semua yang nyata. Kita bakal bedah konsep ini pakai bab 4 dari materi riset psikologi waktu, The Time Paradox. Tujuannya apa? Ya buat memahami berbagai sisi dari cara kita melihat waktu saat ini, atau orientasi masa kini. Apa sih yang bikin kita fokus ke sekarang? Apa untung ruginya, dan gimana ini membentuk hidup kita sehari-hari? Yang menjalaninya dengan yang ngejar seneng-seneng terus, itu namanya present hedonism. Ada juga yang kayak pasrah aja, ya udahlah, itu present fatalism. Tapi ada cara lain yang lebih utuh, namanya present holistic. Semacam kesadaran penuh di momen ini. Nah, yang menarik, cara kita memandang saat ini seringnya tanpa sadar loh, itu ternyata ngaruh banget ke pilihan dan kebahagiaan kita. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Apa sih yang bikin seseorang cenderung fokus banget ke hari ini? Seolah besok itu nggak terlalu penting gitu. Materi riset ini nyebutin beberapa faktor kan? Benar, ada beberapa pendorong utama yang diidentifikasi sumbernya. Salah satunya itu kondisi hidup yang nggak stabil, entah itu ekonomi atau politik ya. Misalnya inflasi tinggi banget, nabung jadi kerasa sia-sia kan? Jadi ya masuk akal kalau orang mikir mending nikmatin sekarang aja. Perencanaan jangka panjang jadi kurang greget gitu. Jadi kondisi luar bisa banget yang ngebentuk fokus waktu kita. Kalau faktor dari dalam atau latar belakang, gimana? Ada disebut juga? Ada, tingkat pendidikan juga disebut punya peran. Menurut riset ini, pendidikan itu cenderung memperluas pandangan waktu kita. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu, terus merencanakan buat masa depan. Gitu, ini ada kaitannya sama kemampuan nahan diri, nunda kepuasan sesaat. Kalau akses pendidikan terbatas ya, fokusnya mungkin lebih ke yang penting sekarang aja. Riset ini juga ngutip pandangan yang lumayan kontroversial ya, dari Edward Benfield soal kelas sosial. Apa insight yang bisa kita ambil dari situ? Maksudnya, kenapa itu dimasukin ke sumber? Ya, si Banfield ini kan berpendapat kalau kelas bawah itu patologis orientasinya masa kini. Tapi penting dicatat nih ya, di sumber ini itu disajikan sebagai contoh. Contoh gimana bias sosial bisa nyangkut ke cara pandang waktu, bukan sebagai fakta absolut yang diterima. Jadi insight ini mungkin lebih ke bagaimana stereotip tentang katakanlah ketidakmampuan merencanakan masa depan itu bisa nempel ke kelompok tertentu. Ini gagasan yang tentu aja problematis ya, dan banyak dikritik. Ini nunjukin betapa rumitnya kaitan antara kondisi sosial sama persepsi waktu. Oke, jadi itu contoh gimana bias bisa nyama terjadi analisis ya. Nah, terus kalau budaya gimana? Pengaruhnya ke pandangan masa kini. Wah, signifikan banget. Contoh dari Italia itu menarik. Ada gerakan La Lega di utara yang merasa lebih maju, lebih kayak Jerman gitu, orientasinya masa depan. Nah, mereka ini seringkali sebel sama Italia Selatan yang dianggap lebih santai, lebih fokus nikmatin hidup sekarang. Ini nunjukin gimana beda budaya waktu itu bisa ada bahkan di satu negara. Dan bisa bikin gesekan juga. Keyakinan juga disebut berperan ya, terutama konsep fatalisme itu. Betul, beberapa keyakinan tentang takdir atau predestination itu bisa bikin orang jadi fatalistik. Mikirnya, kalau semua udah ditentuin, ya usaha kita nggak terlalu ngaruh dong, gitu. Sumbernya ngasih contoh interpretasi fatalistik pada tragedi desak-desakan haji. Sebagian mungkin ngelihatnya udah takdir, bukan fokus ke gimana cara mencegahnya. Tapi sumbernya juga bijak kok. Mereka ngutip peribahasa muslim yang bagus. Percaya pada Allah, tapi ikat untamu. Ini kan negesin keseimbangan antara iman sama usaha. Terus ada juga kaitan yang dibuat sama kasus ekstrim kayak penembakan di Virginia Tech itu. Iya, sumbernya mengaitkan tindakan pelaku, si Seng Hucho itu, dengan gabungan antara fatalisme yang ekstrim, terus kemarahan karena dia terisolasi secara sosial, dan rasa putus asa yang dalam banget. Seolah-olah bagi dia, tindakannya itu udah nggak bisa dihindarin lagi. Ini disajikan buat ngasih gambaran aja, kemungkinan kaitan antara pandangan waktu fatalistik yang ekstrim sama kondisi psikologis tertentu. Tentu berdasarkan analisis materi sumber ya. Waduh, kompleks banget ya. Ternyata banyak banget faktor yang ngebentuk kacamata waktu kita ini. Nah tadi kan sempat disebut soal present holistic. Ini jenis orientasi masa kini yang beda ya dari yang tadi. Beda banget. Ini bukan soal hedonisme impulsif yang ngejar seneng-seneng terus, atau pasrah fatalistik. Present holistic itu tentang hidup sepenuhnya di saat ini, tapi dengan kesadaran akan masa lalu dan masa depan juga.
Semuanya nyatu dalam fokus sekarang. Contohnya ya praktik kayak meditasi mindfulness atau Zen Buddhisme itu. Jadi, sadar penuh di momen ini, tapi nggak buta sama pelajaran kemarin atau tujuan buat besok gitu. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma konsep dari timur loh. Para penulis juga ngutip filsuf barat kayak William James, yang juga menekanin pentingnya present moment. Bahkan ada tulisan Be Mindful di Kastil Caldor di Skotlandia sana. Ini beda banget sama hedonisme yang ngejar nikmat sesaat atau fatalisme yang rasa nggak berdaya. Ada kutipan bagus banget dari pepatah Sanskerta di sumbernya. Hari ini yang dijalani dengan baik, membuat setiap kemarin menjadi mimpi kebahagiaan dan setiap besok menjadi visi harapan. Wah, indah banget itu kutipannya. Nunjukin kekuatan dari kesadaran penuh yang terhubung ya. Nah, ini bagian yang menurut saya cukup mengejutkan dari riset ini. Ternyata, cara pandang waktu kita ini bisa diubah, bukan sesuatu yang paten gitu aja. Sumbernya bahkan nyeritain pengalaman pribadi penulisnya ya. Iya, ada 2 cerita menarik di situ. Pertama, salah satu penulisnya, John, yang biasanya fokus banget ke masa depan, dia coba teh ayahuasca dalam sebuah upacara. Pengalamannya itu katanya langsung ngeruntuhin fokus masa depannya. Dia jadi kayak tenggelam dalam masa kini yang rasanya luas banget. Terus yang kedua, rekannya, Phil Zimbardo, dia ngerasa terkekang sama orientasi masa depannya yang gila kerja banget. Lalu dia coba hipnosis diri dengan sugesti buat memperluas masa kini. Intinya apa tuh dari 2 pengalaman ini? Kok bisa gitu ya? Intinya ya nunjukin kalau perspektif waktu kita itu memang fleksibel, nggak kaku. Pengalaman yang intens, entah itu dari zat psikoaktif kayak tadi, atau teknik macam hipnosis, itu bisa banget menggeser fokus kita. Ya paling nggak untuk sementara waktu. Ini juga ngasih sinyal kalau fokus yang terlalu ke depan itu bisa bikin kita abai sama apa yang terjadi sekarang. Dan kita punya potensi buat nyimbangin lagi fokus waktu kita. Dan mereka nggak cuma cerita doang, ini diuji di lab Stanford juga kan? Eksperimen liberating behavior itu. Bener, mereka pengen bukti yang lebih terukur. Jadi, mahasiswa dihipnosis buat fokus ke masa kini. Hasilnya gimana? Ternyata mereka nunjukin perubahan nyata. Lebih banyak pakai kata kerja present tense. Terus lebih ekspresif emosinya, jadi lebih banyak ketawa. Dan pas dikasih tugas bikin sesuatu dari tanah liat, mereka malah cenderung asyik main sama sensasi tanah liatnya, bukan fokus nyelesain tugas. Nah, ini konfirmasi kalau ngubah fokus waktu itu memang ngubah cara kita mikir, merasa, dan bertindak saat itu juga. Itu temuan yang kuat banget ya. Ngubah fokus waktu sama dengan ngubah perilaku. Oke. Coba kita balik lagi ke tipe orientasi masa kini yang paling umum tadi. Present hedonism. Udah tahu semua ini, apa sih untung ruginya gaya hidup nikmati sekarang ini? Nah, riset ini nyajiin 2 sisi mata uangnya. Sisi baiknya dulu ya. Orang dengan present hedonism tinggi itu cenderung energinya besar. Aktif, suka petualangan, spontan, gampang gaul. Mereka juga seringkali kreatif, nikmatin sensasi fisik, dan terbuka sama pengalaman baru. Kemampuan improvisasi, yang kata Patricia Ryan Madsen itu penting dalam hidup, seringkali kuat di mereka. Wah, kedengarannya seru banget ya. Tapi pasti ada tapinya dong. Tentu, sisi gelapnya juga nyata menurut riset ini. Kesehatan sering banget terabaikan. Jarang cek medis, pola makan sembarangan, kurang tidur. Perilaku berisiko juga cenderung meningkat. Ngebut di jalan, merokok, narkoba, seks nggak aman. Yang paling ditekankan itu kerentanan terhadap berbagai jenis kecanduan. Kenapa? Karena fokusnya ke kepuasan instan, jadi nggak mikirin akibat jangka panjangnya. Ada studi tuh pada pecandu heroin, skor hedonisme sama fatalisme masa kini mereka tinggi banget. Terus di sekolah atau kerjaan, mereka juga bisa bermasalah. Sering telat, nilai jelek, susah nyelesain proyek. Jadi, ini paradoksnya ya. Energi masa kini itu penting buat joy the vive, buat menikmati hidup. Tapi kalau terlalu dominan, nggak diimbangi, bisa bahaya banget. Keseimbangan lagi kuncinya ya. Betul sekali. Keseimbangan itu penting. Kalau kita lihat dari kacamata sosial budaya yang lebih luas nih, gimana dinamika ini berjalan? Riset ini ada nyinggung era 60-an gitu.
Iya, era 60-an dengan counterculture-nya itu dilihat sebagai semacam pemberontakan ya. Pemberontakan terhadap etos kerja yang kaku, yang sangat berorientasi ke masa depan. Slogan kayak turn on, tune in, drop out itu bisa diartikan sebagai ajakan untuk sadar, turn on, selaras dengan saat ini, tune in, dan keluar dari perlombaan masyarakat yang terobsesi sama masa depan. Semacam seruan buat balik ke masa kini, entah itu yang hedonistik atau yang holistik. Dan ada juga tren yang lebih baru di Jepang waktu sumber ini ditulis, soal anak mudanya. Betul, dilaporkan ada fenomena waktu itu, sebagian remaja Jepang nolak jalur karir tradisional. Mereka lebih milih nikmatin kehidupan malam saat ini. Ini jadi ilustrasi gimana tiap generasi itu bisa negosiasi ulang nilai-nilai waktu. Seringkali sebagai reaksi terhadap generasi sebelumnya, ya dinamika yang terus berjalan lah. Selain analisis-analisis tadi, ada latihan praktis juga yang ditawarin riset ini supaya kita bisa lebih nyambung sama saat ini. Latihan siapa saya. Anda di rumah juga bisa coba nanti nih. Benar, ini latihan mindfulness yang simple sebenarnya. Cukup duduk tenang aja, terus tanya ke diri sendiri berulang kali, fokusnya ke saat ini. Siapa saya saat ini? Ulangi beberapa kali. Terus, kapan saya saat ini? Ulangi lagi. Kemudian, di mana saya saat ini? Ulangi. Terakhir, bagaimana perasaan saya saat ini? Ulangi. Tujuannya cuma buat merhatiin apa yang muncul di pikiran Anda saat ini, nggak usah dihakimi, cuma bawa kesadaran balik ke sini dan sekarang. Simple, tapi kayaknya potensial banget ya. Nah, satu isu praktis lagi nih, yang sering banget dikaitin sama orientasi masa kini. Ketepatan waktu. Atau lebih tepatnya, ketidaktepatan waktu ya. Siapa sih yang nggak pernah gemes nungguin temen yang jam karet? Iya, riset ini ngebahas itu juga. Ada istilah kayak la hora peruania, waktu Peru gitu. Ini ngegambarin budaya yang lebih mentingin waktu peristiwa daripada waktu jam. Jadi pesta ya dimulai pas udah kerasa pas, bukan harus plek jam undangan. Fokusnya lebih ke interaksi sosial saat itu. Tapi kan pasti ada konsekuensinya ya kalau gitu terus. Tentu. Di Peru itu misalnya diperkirakan kerugian ekonomi gara-gara keterlambatan kronis ini lumayan besar loh. Sampai ada kampanye nasional segala, La Hora Sin Demora, atau waktu tanpa tunda buat ngubah kebiasaan ini. Meskipun ya ngubah budaya waktu itu emang susah. Tapi ada contoh menarik juga kan soal keseimbangan yang bisa dicapai? Kayak tim sepak bola Ghana itu? Nah ini contoh yang bagus banget. Tim Ghana itu kan dikenal kreatif, jago improvisasi. Itu ciri present orientation yang kuat. Tapi pelatih mereka waktu itu berhasil nanemin disiplin soal ketepatan waktu dan fokus ke tujuan jangka panjang. Itu kan future orientation. Hasilnya, kombinasi ini bawa Ghana sukses besar, bikin kejutan di Piala Dunia 2006. Mereka bisa ngalahin tim kuat dan lolos ke babak 16 besar. Luar biasa. Itu nunjukin banget ya, kalau kreativitas masa kini sama disiplin masa depan itu gak harus musuhan. Keduanya bisa banget dipaduin buat hasil yang optimal. Oke, jadi setelah kita dalemin bab 4 ini, apa nih rangkuman penting yang bisa kita bawa pulang? Jelas banget ya, kalau masa kini itu nggak satu jenis doang. Ada versi hedonis, fatalis, dan holistik. Masing-masing punya dampak sendiri-sendiri. Tepat sekali. Dan kita lihat juga paradoksnya kan. Kita butuh fokus ke masa kini buat energi, buat kreativitas, buat nikmatin hidup. Tapi kalau kebablasan, tanpa mikirin masa lalu atau masa depan, risikonya nyata. Kesehatan, keuangan, hubungan. Jadi, memahami berbagai lensa masa kini ini bisa bantu kita lebih ngerti perilaku orang lain dan diri kita sendiri juga tentunya. Terutama dalam tarik-menarik antara kepuasan instan lawan rencana jangka panjang, atau spontanitas lawan disiplin. Benar. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan di rumah. Setelah dengar semua ini, gimana kalau Anda coba secara sadar, luangkan beberapa menit aja tiap hari buat benar-benar hadir. Bukan cuma ngejalanin aktivitas, tapi sungguh-sungguh memperhatiin apa yang Anda lihat, dengar, rasakan di badan, dan pikirkan saat ini juga. Apakah latihan sederhana ini kalau rutin dilakukan bisa pelan-pelan ngubah cara Anda ngejalanin hari? Atau cara Anda bikin keputusan? Riset ini sih bilang perubahan kecil dalam fokus waktu itu bisa berdampak signifikan loh. Wah, pertanyaan yang menarik banget buat kita bawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dalam penjelajahan kita tentang kompleksitas masa kini. Semoga ada percikan pemahaman baru yang berguna buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.